Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Andi Suryana. Saya pengajar kimia. Saya lulusan S1 Undip dan S2-nya kimia. Dua-duanya saya ambil kimia murni. Nah, saya senang mengajar pelajaran yang berbau kimia. Nah, baik, saya akan mencoba menjelaskan bab atau soal yang suka muncul di SBMPTN, terutama soal-soal yang biasa anak-anak menganggap sulit. Dan soal ini biasanya ada di SBMPTN, SIMAK UI, atau biasanya kita sebut dengan soal-soal mandiri kalau sekarang. Yang akan kita bahas adalah tentang larutan buffer atau larutan penyangga. Nah, jadi nanti ada dasarnya dulu yang harus kita kuasai. Jadi apa saja yang harus kita kuasai supaya ketika masuk ke soal itu terasa mudah banget, gampang sekali. Tapi kalau kita belum tahu, nanti pasti tentunya merasa sulit. Nah, apa dulu yang harus kita kuasai untuk soal-soal yang berhubungan dengan larutan penyangga atau larutan buffer? Kita masuk ke judulnya dulu. Ini adalah larutan buffer. Kita harus tahu apa itu larutan buffer. Jadi larutan buffer itu adalah larutan yang mampu mempertahankan pH. Arti mempertahankan pH artinya tidak bertahan, tapi dia bertahan, dia berubah, tapi perubahannya tidak signifikan. Ya, tidak tetap ya, tapi berubah, tapi perubahannya tidak signifikan. Larutan buffer adalah larutan yang mampu, ya, yang mampu mempertahankan apa? Mempertahankan pH. Jadi pH-nya akan selalu dipertahankan. Jika ke dalam larutan buffer ini ditambahkan sedikit asam kuat, basa kuat, atau diencerkan dengan penambahan air, maka pH-nya cenderung tetap. Jadi nanti kita ingetin, jika ke dalam larutan buffer ditambahkan, tolong diperhatikan, saya singkat dengan ini. Jadi kalau kalian memperhatikan pasti tahu ini artinya apa, ya. Ditambahkan sedikit, ya, sedikit asam kuat atau basa kuat atau diencerkan, maka pH-nya cenderung tetap. Maka ingetin, pH cenderung tetap, ya, cenderung tetap. Jadi tidak harus tetap, dia berubah tapi perubahannya tidak signifikan. Oke. Nah, untuk mempermudah, ingetin kalau di buku sekolah mungkin tidak ada kata-kata khusus, tapi di sini saya akan ngasih supaya lebih mudah. Itu kita masuk ke cara pembuatan buffer. Ingetin, cara pembuatan buffer. Ada dua cara yang kita gunakan. Yang pertama itu adalah cara langsung. Yang kedua itu ada cara tidak langsung. Ya. Jadi ada cara langsung sama cara tidak langsung. Jadi kita harus tahu, nah ini harus langsung, ini harus buat dulu reaksi. Jadi nanti jangan semuanya dibuat sama. Kalau dibuat sama pasti akan mengalami kesulitan salah satunya. Nah, sekarang sebelum masuk ke cara langsung, cara tidak langsung yang menjadi dasar dari bab buffer ini, kita harus tahu dulu, ya, catatannya apa. Catatannya kita harus tahu dulu asam kuat apa saja, basa kuat apa saja. Saya tampilkan dulu di sini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah asam kuat. Oh, asam kuat itu apa saja? Jadi kalau di sekolah menjelaskan cuman asam kuat, HCl, HBr dan seterusnya, itu salah, harus sampai titik. Jadi kalau sudah tahu sampai titik, oh cuma itu doang dong gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang lain. Hafalkan.
Asam kuat itu adalah H2SO4, lanjut apalagi HNO3, lanjut HCl, lanjut HBr, lanjut HI, lanjut tambah Cl tapi O-nya 3 ya. Jadi ada HClO3 harus 3. Jadi kalau HClO saja kuat enggak? Enggak. HClO2 kuat enggak? Enggak gitu ya. Sama satu lagi HClO4. Asam kuat cuma ini saja, titik, tidak ada lagi yang lain. H2SO4, HNO3, HCl, HBr, HI, HClO3, HClO4. H2SO4, HNO3, HCl, HBr, HI, HClO3, HClO4. Harus hafal banget. Ketika ini tidak hafal, saya yakin bab buffer hidrolisis termasuk bab asam basa dan stoikiometri pun tentang asam basa tidak akan paham. Jadi ini kuncinya. Yang kedua, setelah tahu asam kuat berarti harus tahu basa apa? Basa kuat. Basa kuat apa saja? Oh, basa kuat jangan bilang golongan 1, golongan 2 saja, tapi harus jelas. Betul, golongan 1A. Golongan 1A apa saja? Kan H dari atas ya. Jadi golongan 1 itu ada linaka, robices, frustasi. Golongan 2 bemo, mogok, carik, serep, ban radial. Jadi kalau di kimia kalau ngapalin satu-satu agak sulit, jadi harus dipleset-plesetkan ya biar lebih mudah. Tapi ingetin, untuk basa kuat itu hanya linaka, robices, cak, serba, linaka, robices, cak, serba gitu ya. Robi CS, kemudian golongan 2A-nya itu adalah serba. Oh, berarti kalau kayak gitu tidak semua golongan 1 kuat semua dong. H itu bukan golongan 1, dia bebas disimpan di mana saja. Cuman pada sistem periodik unsur dia berada di golongan 1, tapi dia bukan golongan 1, ingat ya. Golongan 2 itu kan ada BE, ada MG, tapi kenapa di sini tidak ada? Itu termasuk ke dalam basa lemah. Oh, basa kuat cuma cak serba saja. Jadi nanti ingetin, linaka robi CS cak serba, linaka robi CS cak serba. Jadi kalau golongan 1 OH-nya 1, kalau golongan 2 OH-nya 2 kali. Maksudnya apa-apaan? Oh, kalau kayak gini, kalau Na berarti jadi apa? NaOH. Kalau K berarti gimana? KOH. Oh, golongan 2 berarti jumlah OH harus 2 dong. Kalau Ca berarti nulisnya gimana? Saya boxin aja ya. Nah, berarti sini Ca dikurung OH-nya kudu 2 kali. Ini 2, oh OH-nya 2. Oh, yang golongan 1 mah kudu 1, golongan 2 mah kudu 2. Paham ya? Oke, kalau ini sudah hafal, asam lemah, basa lemah, gak usah hafal. Saya tanya, ingetin, ciri-ciri asam sama basa yang menjadi ciri khas ada apanya? Lihat, coba perhatikan. Ini H2SO4, H. Kalau ada H, itu berarti asam. Oh, kalau belakangnya OH-OH-an, berarti basa. Oh, ada H. Oh, ada H, gitu ya. Jadi kalau ada H, itu asam. Ada H, asam. Kalau belakangnya ada OH berarti basa. Coba lihat, kalau H3PO4, tulis ya, itu H-nya lebih banyak. Tapi jangan lihat jumlah H-nya. Jumlah H tidak mempengaruhi kuat atau lemahnya. Hafalkan ke sini. Ada di hafalan enggak ini? H2SO4, HNO3, HCl, HBr, HI, HClO3, HClO4. Ada enggak? Enggak ada. Oh, berarti ini asam lemah dong. Ya. Jadi kalau tidak ada di hafalan sini berarti pasti lemah. Coba lagi. Kalau misalkan gini, H2SO3, list ya. Ini kuat apa lemah? Ada di sini enggak? Ini pada 4 ininya 3, kan nggak ada. Berarti ini asamnya kuat apa lemah? Asam lemah juga. Oke, bisa ya? Jadi asam lemah itu berarti apa ini? Selain asam kuat. Kalau tidak ada di hafalan di sini dari yang 7 ini berarti lemah semua. Oke. Sekarang
Ingetin, ada yang biasa dia mengecoh. Dia kelihatannya basah, tapi dia tetap asam. Yang di bakso digejrot-gejrot mungkin kalian tahu, ya kalian suka bakso. Apa itu? Cuka. Ya, cuka itu, ini ada cuka, itu senyawa kimianya adalah CH3COOH. Perhatikan, oh belakangnya OH. Tapi dia bukan basa, tetap ini sebagai asam. Ingatin, pokoknya saya kasih kunci. Kalau senyawa apapun di belakangnya ada COOH, COOH, ujungnya COOH, COOH, ini selalu sebagai asam. Oke, asamnya kuat apa lemah? Kan gak ada hafalan. Oh, berarti lemah. Ya. Berikutnya, saya kasih contoh. Yuk, lihat. FeOH 3 kali. FeOH 3 kali. Ih, OH-nya ini loba, ini banyak. Ini OH-nya satu aja udah kuat. Ini kuat banget. Tidak. Lihat, oh apa dong perbedaannya? Fe Lina karobi CS ca serba Lina karobi CS ca serba Fe ada nggak? Nggak ada. Oh, berarti basanya basa apa dong? Basa lemah. Ya. Jadi ini bahasanya bahasa lemah. Satu lagi, coba misalkan Al, OH-nya 3 kali. Ini kuat apa lemah? Basa pastinya. Oh, Al ada di sini enggak? Lina karobi CS ca serba berarti langsung ini basa. Basanya basa apa? Basa lemah juga dong. Ngerti nggak? Ini misalkan satu lagi boleh nih, BeOH 2 kali. Oh, ini asam basa. Basa, kuat, lemah, nggak ada. Oh, berarti ini basa lemah juga. Bahkan ini lebih jauh dari lemah lagi. Lemah banget. Coba perhatikan, kalau dia lebih lemah dari yang lemah, apa namanya? Di sini kita sebut dengan ampoter. Ya, ini adalah basa lemah, bahkan kita sebut dengan ampoter. Apa itu ampoter? Saya baru dengar kata-kata ampoter. Ampoter itu bisa bereaksi dengan asam, juga bisa bereaksi dengan basa. Jadi kalau kita bayangkan, dia didekatkan dengan cowok bisa, dekatkan dengan cewek bisa. Berarti dia multifunction. Oke? Ngerti ya? Satu lagi, ini yang biasa nipu. Ini. Coba apa ini? NH3. NH3 itu adalah senyawa amoniak. Ya. Ih, nggak ada OH-an. Ini ada H-nya, ada 3. Ini asam basa, coba perhatikan. Oh, pasti kebanyakan orang ini bilang adalah asam karena tidak ada OH-nya. Ketika kalian menemukan NH3, anggap langsung sarwajeng sama dengan NH4OH. Pokoknya kalau ada NH3, NH4OH langsung ya. Oke, oh ada OH-nya. Berarti ini asam apa basa? Ya basa dong. Walaupun tidak ada OH, tetap ini adalah senyawa basa. Paham? Ini untuk menghafal atau memahami asam basa dulu. Kita belum masuk ke inti sini. Nanti kalau sudah tahu ini lebih gampang. Oke, silahkan. Ada yang mau tanyakan dulu? Mungkin dicatat dulu. Harus hafal, wajib. Ya, fardu ain kalau di Islam ya. Mungkin kalau di yang lain nggak tahu namanya apa, wajib kudu pisan. Ya, oke, silahkan ditulis dulu saja. Baik, kita lanjutkan ke perhitungan untuk larutan buffer atau penyangga. Ya, diingetin soal ini sering muncul ya. Kita harus sampai paham, sering muncul di soal-soal yang di SBMPTN kan atau di Mandiri, bahkan SIMAK UI pun kita harus paham ya. Yang pertama tadi kan ada dua cara langsung sama cara tidak langsung. Saya jelaskan dengan cara langsung dulu ya, cara langsung. Larutan penyangga atau larutan buffer yang secara langsung itu yang seperti apa? Kalau di buku teori itu nggak ada, nggak disebutkan. Cuman kalau di sini kita perlu, supaya ternyata kimia itu gampang, kimia itu mudah gitu ya. Jadi tidak menakutkan ya. Yang pertama itu ada yang disebut dengan buffer asam.
Ya, ingetin. Ada yang disebut dengan buffer asam. Oh, ada buffer asam. Berarti yang kedua ada buffer apa dong? Ada buffer basa. Ya, diingetin. Ada asam pasti ada basa. Kita jelaskan apa sih yang disebut dengan buffer asam. Masuk, yuk. Buffer asam atau penyangga asam, ya. Buffer asam adalah campuran, dicampurkan, adalah campuran apa? Campuran asam lemah dan basa konjugasinya. Basa konjugasinya atau garamnya, ya, diingetin. Kalau di soal ada asam lemah dicampur ditambah dengan basa konjugasinya atau garam, berarti itu adalah buffer asam. Lah kok kenapa buffer asam? Ingetin, kalau buffer selalu ikut ke yang lemah. Kalau buffer asam berarti asam lemah sama garamnya. Kalau buffer basa berarti basa lemah sama garamnya. Coba kita masuk contoh. Kapan saya pakai itu merupakan cara langsung, kapan itu cara yang tidak langsung? Saya ambil contoh dulu, coba. Kalau nanti kita mencampurkan senyawa ini CH3 COOH, ya, ditambah dengan apa? Dicampur dengan CH3 COOK. Yuk, cara menganalisisnya seperti apa? Lah ini sama ini, jangan semuanya dibuat reaksi. Ini tambah ini jadi apa? Tidak. Oh, ini asam basa. Tadi saya jelaskan CH3COH, semua yang belakang COH adalah asam. Kuat lemah, lemah karena tidak ada hafalan. H2SO4, HNO3, HCl, HBrHI, HClO3, HClO4. Ini adalah asam lemah. Betul, asam lemah. Basa konjugasinya apa? Buang satu H dari asam. Kalau dibuang H-nya jadi apa berarti? Ingetin, H yang dibuang adalah H yang berada di COOH, bukan dari CH3 ini. Ya, karena yang menyebabkan asam adalah yang ini. Ini nanti di kelas 3 disebut dengan jenis asam karboksilat, asam etanoat. Oke. Jadi ini buang satu, berarti kalau ini dibuang jadi apa? CH3COO. Ada di sini di garam? Ada. Berikatan sama siapa? Sama K. K kuat lemah? Kuat. Oh, ini buffer. Ngerti ya? Lanjut, coba masuk ke sini. Saya kasih contoh yang kedua supaya kalian tahu. CH3COOH. Saya pasangkan dicampur dengan CH3 COONH4. Saya tanya, asam basa garam yang ini dulu. Ini garam karena nggak ada H di depannya, nggak ada OH belakangnya. Kalau depannya ada H kan asam, kalau belakangnya ada OH berarti basa. Di depan nggak ada H, di belakang nggak ada OH, garam. Oh, ini garam. Masuk ke sini kan ya, ada garamnya. Tapi ini apakah ini asam atau basa? Ini asam. Asam lemah sama garamnya harusnya buffer. Tapi kita cek dulu karakteristiknya. Oh, asam, lemah, basa konjugasinya apa? Buang H-nya. CH3COO. Ada nggak di sini CH3COO? Ada, betul. Berikatan sama siapa? NH4. NH4 kuat lemah, lemah. Buffer bukan? Bukan. Syaratnya ini harus kuat. Lemah sama garam, tapi dia harus dari yang kuat basanya. Satu lagi, coba kalau misalkan kayak gini, CH3COO 2 kali Ca sama CH3COOH. Kalian jangan, oh tadi CH3COOH yang di kiri, ini di kanan. Tidak harus kayak gitu, kan dicampur mah sama saja. Kita kalau bikin larutan, gula dimasukkan ke dalam gelas, baru air, namanya larutan gula. Sekarang kita balik, air dulu baru tambahin gula, itu tetap aja larutan gula. Jadi nanti harus pinter, jangan ini pokoknya mah di kiri kudu asam, di kanannya garam. Tidak, masuk sini. CH3COO 2 kali Ca asam basa garam. Ada H nggak depannya? Enggak. Oh, asam, tidak, bukan asam. Di depan, di belakang ada OH nggak? Nggak ada. Berarti ini bukan asam juga bukan basa, tapi apa? Garam. Ini apa? Asam. Kuat lemah, lemah. Basa konjugasinya apa? Buang H ini, CH3COO. Berikatan sama siapa? Ca. Kuat lemah, kuat. Buffer bukan? Buffer. Ngerti nggak? Sok sekali lagi, bisa nggak terapkan nih HCl sama NaCl?
Ini semua tipe saya keluarkan ya. NaCl asam basa garam, garam. Asam basa garam, asam, kuat lemah, kuat. Asam kuat sama garam yang geus bukan, pasti bukan, kan harusnya yang lemah, ya. Nah, kalau kayak gini kita langsung, jadi kalau di soal ada asam lemah sama garamnya, langsung buffer asam. Ini rumus untuk buffer asam ya. Rumus buffer asam itu nanti gunakan yang mana? Oh, kalau buffer asam pasti pH di bawah 7. Kalau di atas 7 itu namanya basa ya. Rumus yang digunakan adalah H plus ya, sama dengan apa? Ka kali mol asam per mol garam. Boleh ya, ini asam, ini asam, yang ini garam, kalikan dengan valensinya. Kalian gak usah menggunakan kation anion. Biasa itu yang membuat bingung. Kation itu apaan? Anion itu apa? Udah, mol asam, mol garam, valensi ya. Ini rumusnya. Nah, saya merahin ya, tandain. Ka tetapan keasaman, mol asam, mol garam, mol itu kan dari mana? Bisa dari mana? Mol itu bisa M kali V. Mol juga bisa apa? Gram per ml. Nah, nanti sesuaikan dengan data yang ada. Nanti di soal itu ditanyakannya gramnya enggak, atau molarnya, atau volumenya. Kalau di soal yang ditanya itu adalah gramnya, oh mol ini berarti kita masuk pakai rumus yang ini. Kalau di sini ada volume atau molar, oh berarti pakai yang ini molnya. Oke. Nah, sekarang ini kalau buffer asam, saya masuk. Coba ada buffer asam. Sekarang kalau buffer basa, yang kedua kita bahas buffer basa ya. Buffer basa. Berarti coba bantu, kalau buffer basa gimana? Buffer basa balikin. Oh, buffer basa adalah campuran apa ngomong? Campuran basa. Basanya pasti basa lemah. Jadi ingat ya, basa lemah. Dan apanya coba? Dan garamnya. Campuran basa lemah dan garamnya itu adalah buffer basa. Contoh cepetan, NH3 sama NH4Cl. Ngomong, asam basa garam, garam, asam basa garam, basa. Walaupun tidak ada OH, ingat ini sebagai basa. Basanya kuat lemah, lemah. Sebut asam konjugasinya apa dari sini? Tambahkan 1H saja. Oh, kalau asam konjugasi tambahin 1H. Kalau basa konjugasi buang 1H. Ingetin 1H saja, bukan 2H. Tambahin 1H berarti apa? NH4 ada nggak di sini? Ada. Berikatan sama siapa? Cl. Cl kuat apa lemah? HCl. HCl itu kuat. Berarti ini buffer asam. Buffer basa, sorry. Jadi ini buffer basa. Satu lagi coba. Kalau misalkan ada NH4OH sama NH4, 2 kali SO4. Buffer bukan, ini senyawanya. Asam basa garam, garam. Asam basa garam, basa, udah kelihatan kan ya, ini ada OH-nya. Tapi ketika menggunakan NH4OH, tetap yang kita anggap adalah NH3 saja. Oh, ini NH3. Asam konjugasinya apa? NH4. Ada nggak di sini? Ada. Berikatan sama siapa? SO4. SO4 kuat lemah? Kuat. Buffer bukan? Buffer. Satu lagi contohnya. Yuk, cepat. Itu yang bikin Mirna meninggal apa? Kasus Mirna itu sianida, ya. Kita buat di sini ada NH3 sama NH4CN, sianida ya. Asam basa garam, basa, asam basa garam, ini adalah garam. Ini kuat lemah, lemah. Asam konjugasinya apa? Kalau basa lemah berarti asam konjugasi yang kita cari. Ya, asam konjugasi NH4 ada. Berkaitan sama siapa? CN, kuat lemah, lemah. Baper bukan? Bukan. Oh, rumusnya apa kalau dia buffer basa? Mirip dengan rumus buffer asam, tinggal masuk saja. Berarti gimana? OH min, ini rumusnya ya. Nah, ini untuk rumusnya. Coba nanti biar ingat terus ya. Ini rumusnya itu gimana?
Rumus buffer basah berarti OH min sama dengan apa? KB kali mol basa lemah per mol siapa? Mol garam kali valensi basa lemah, ini garam ya, kali valensi ya. Ini valensi itu dari mana ya? Valensi itu dari mana? Ingat ya, valensi lihat jumlah yang lemah dari garam. Saya tanya, ini mana garamnya? Coba garamnya yang mana? Oh ini. Yang lemahnya yang mana? Bantu. Yang lemahnya yang mana? Yang lemahnya adalah NH4. NH4 ada berapa jumlahnya? Ada satu kan di sini. Berarti inilah valensinya. Oh, valensinya 1. Sekarang ini buffer juga kan? Mana garamnya? Ini kan. Mana yang lemah? Yang lemahnya ini ada berapa jumlahnya? 2. Inilah valensinya. Udah begitu. Kalau sini kan bukan buffer, nggak usah cari valensi, ngapain juga. Paham? Nah itu rumus untuk buffer. Oke, nanti kita terapkan ke soal. Ya, soal yang sering muncul di SBMPTN yang mana ini, yang tentang ini biasanya agak lebih jauh. Nanti yang ditanyakannya tidak hanya mencari pH saja, mungkin bisa mencari gram, mungkin bisa mencari volume, atau mungkin perbandingan. Ya, yang biasanya orang langsung tinggalin sulit gitu ya, nggak bisa. Tapi nggak usah kayak gitu. Pokoknya kita coba. Oh, saya udah punya kuncinya nih. Buka kuncinya, masukin angkanya, bisa nanti pasti ada jawabannya. Oke? Ya, ya silakan ditulis dulu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita coba aplikasikan ke soal yang ada di soal SBMPTN. Ya. Soal ini yang kita akan bahas itu adalah soal SBMPTN. Nah, kalian coba terapkan. Benar nggak ini bisa pakai rumus yang sudah tadi saya pahami gitu ya? Misalkan ada soal. Soalnya adalah larutan NH3 0,3 molar. Jadi nanti kita tulis dulu, ini diketahui ada NH3 konsentrasinya adalah 0,3 molar. Ada molar harus diperhatikan ya. Dicampur dengan larutan NH42 kali SO4 ditambah gitu ya. Ada NH4 2 kali SO4. Tulis dulu. Nanti volumenya atau molarnya berapa? Kita tulis di sini, di sana itu di soalnya adalah 0,3 molar. Tulis lagi di sini 0,3 molar. Pertanyaan berikutnya, pH larutan yang terjadi adalah 9. Jadi dari data soal, pH ini tambah ini, pH-nya adalah berapa? pH-nya adalah 9. Berikutnya, jika KB NH3 2 kali 10 pangkat min 5, maka perbandingan volume larutan NH3 terhadap NH4 2 kali SO4 adalah titik-titik. pH-nya segini, kemudian harga KB dari NH3 itu adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Ini datanya. Yang ditanya adalah apa? Perbandingan volume NH3 banding volume NH4 2 kali SO4. Coba, berarti rumus mana yang dipakai? Ini ditambah, ini dicampur. Oh, ini asam basa. Basa, kuat lemah, lemah, asam basa garam, udah langsung aja basa lemah sama garamnya berarti buffer basa dong. Jadi nanti tulis aja di sini NH3 dicampur sama siapa? NH4 2 kali SO4 itu adalah buffer. Ya, oke. Buffer apa? Kalau buffer ikut ke yang lemah. Oh, buffer apa ini? Buffer basa. Ya. Buffer basa. Lagi ini pH-nya berapa? 9 kan? Sekarang berarti rumus yang dipakai yang mana? Coba perhatikan. Kalau buffer basa berarti rumusnya apa? OH min gitu ya. OH min sama dengan apa? KB kali mol basa lemah per mol garam kali valensi. Ya. Coba masukin. Lah, yang ditanya perbandingan volume. Di mana ya volume? Kok nggak ada volumenya? Oh, tadi sudah saya tuliskan.
N sama dengan M kali V. Oh, di sini berarti N ini bisa kita ganti dengan M kali V basa lemah. Oke. Nah, ini pH-nya berapa? Lah, ini ini kan OH min, ini ada cuma pH. pH plus pOH harus berapa? Masih ingat nggak? Saya kurungin dulu aja nih rumusnya ya. Nah, sekarang kita coba urai dulu. pH-nya 9. pH tambah pOH harus berapa? 14. Dari pH ini, karena ini OH, berarti kita harus mencari apa? pOH dong. pOH-nya berarti berapa? pOH sama dengan 14. Ini pindah ruas ke kanan. Ini plus, pindah ruas udah jadi min. Angka berapa ini? Min 9. 14 min 9 berapa angkanya? Hasilnya? 5. Terlihat? Bisa ya? Jadi ini pOH-nya 5. Berarti kalau pOH-nya 5, kita lanjutkan, yang itu saya hapus saja. Ya. Nah, ini segini dulu aja kita hapus. Yuk. pOH-nya 5. Oh, berarti OH min-nya berapa? OH min itu sama dengan 1 kali 10 min 5. Ini nilai OH min. Nah, setelah dapat OH min, masukkan kan rumus ini. Berarti rumusnya apa tadi? OH min, tulis lagi aja coba biar ngerti. OH min sama dengan KB kali, ini kan cari perbandingan volume, berarti ini kita uraikan aja. M basa, V basanya, per M garam kali V garam kali valensi. Sok masukin, cobaan. Masukin ya bareng-bareng. OH-nya berapa masuk? 10 pangkat min 5. KB-nya berapa? KB-nya adalah 2 kali 10 min 5. Masukin juga 2 kali 10 min 5. Mol basa lemahnya berapa molarnya? 0,3. Volumenya kita cari, volume basah. Itu kan perbandingan volume yang kita cari ya. Per apa di sini? Molar garamnya berapa? Ini garam 0,3, simpan di sini. Volume garamnya berapa? Nggak diketahui kan? Volume garam. Valensinya berapa? Ingetin, valensi itu lihat dari garam. Jumlah yang lemah ada berapa? Mana garam? Oh, ini. Yang lemah ini, karena SO4 maka ada 2 SO4 kuat. Berarti valensinya adalah 2. Tulis angka 2 di sini. Nah, untuk mempermudah, kalian nggak usah ini kalian. Kalau ada yang bisa coret-coret langsung saja. Jadi untuk mengurangi waktu supaya nanti kita bisa lebih cepat. Kita bisa mengerjakan lebih cepat daripada yang lain. Oh, ini coret, ini coret, ini coret, ini coret, ini coret, ini coret. Nah, coret KB gitu ya. Nggak ada angka dong. Ya tetap ada dong. Sini 1, berarti ini 1. Ini berarti V basa per V garam. Berarti perbandingan V basa terhadap V garam adalah 1 banding 1. Ada nggak di pilihan? Di sana pilihannya itu ada A 1 banding 1, B 1 banding 2, C 2 banding 1. Boleh saya tulis ya. Jadi nanti pilihannya di sana itu, ini untuk pilihan A 1 banding 1. Yang B di soal itu pilihannya ada 1 banding 2. Ya. Yang C itu 2 banding 1, 2 banding 1. Yang D sini aja, sorry ya. Yang D itu adalah 1 banding 4, 1 banding 4. Yang E di sini itu adalah 4 banding 1. Nah, kalau melihat seperti ini, tapi ingatkan hati-hati. Ini kan perbandingan V basa terhadap V garam 1 banding 1, berarti jawaban yang mana? Jawaban adalah yang A pilihannya. Tapi andaikan nanti di soal dibalik, jadi walaupun pernyataannya kayak ini sama semua, tapi yang ditanya perbandingan volume garam terhadap asam. Oh, berarti garam banding asam terhadap basa gitu ya. Berarti ini banding ini. Takut kebalik, hati-hati ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah A. Tidak susah kan, kalau sudah ngerti dasarnya tinggal langsung dimasukkan saja. Oke. Dicoba terus ya. Jadi kita harus banyak mencoba. Oh, ini larutan buffer hidrolisis termasuk materi yang bikin rumit, bikin susah untuk mengerjakan. Ini yang mana ya, buffer atau hidrolisis, nanti kita susah. Tapi kalau sudah tahu kayak gini, oh langsung saja. Oke. Nah, silakan untuk dipahami terus ya. Begitu.